Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan tim sus hadir lengkap. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan sekalian, atas izin Bapak Kapolri selalu menekankan kepada tim sus bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J, ungkap seterang-terangnya. Kemudian beliau menambahkan, kedepankan scientific crime investigation. Itulah yang dikerjakan. Oleh karena itu, penyidik dari tim sus ini bekerja maraton, terutama kepada 4 tersangka, yaitu FS, KM, RR, dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemarin sudah dilaksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan berkas perkara. Terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntut Umum. Selesai rilis ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tim sus khususnya dalam pemeriksaan khusus per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskan ini ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu 1 FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS tentu sudah. Nah, yang kelima yang sudah dipatsuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik. Nanti secara teknis saya kira penyidik akan menjelaskan prasangka pasalnya, saya kira nanti teknisnya. Oleh karena itu nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh Bareskrim. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Bareskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim, dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Nah, tentu hasilnya nanti berikutnya. Tapi intinya
dengan telah ditekan oleh dua elemen tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tentunya ke depan tim sus terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang memang patut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Kami dari tim sus dan Bapak Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya Komnas HAM dan Kompolnas yang memang terus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam proses penanganan kasus ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada rekan media dan masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang benderang dan transparan. Saya kira itu poin-poin dari saya, selebihnya nanti dari Barreskrim akan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang kami hormati, Pak Ketua Tim, Bapak Irwasum, dan seluruh anggota tim. Atas izin beliau, saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi. Di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3, bukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa 4 berkas perkara tersangka sebelumnya, yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM, hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Irwasum. Asep ya? Pak Asep.
Baik, kami mohon Direktur Cyber untuk bisa menjelaskan singkat tentang ke-6 personil yang melakukan tindakan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan. Saya persilakan. Bapak Irwasum, yang terhormat Pak Irwasum, Pak Kabak Interkam, Pak Kabar Resim, dan seluruh hadirin sekalian, yang saya hormati rekan wartawan, sedikit saya akan menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masa DVR. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sesuai laporan polisi nomor LPA 0446 Romawi 8 2022 di TV Cyber Baris Krimpori tanggal 9 Agustus 2002 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama ada klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, yaitu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Klaster yang kedua melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara AF, AKP IW, AKBP AC, dan Kompol AR. Dan klaster yang 3 adalah melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusakan. Yaitu ada 3 orang sudah dalam pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu Irjen FS, BJP HK, dan juga KBP AN. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 bisa. Yang pertama AKP DA, AKP RS, AKBP RRS, dan Bribka D. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama harddisk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell milik saudara BW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun rencana tindak lanjut yang kami lakukan dalam minggu depan, yang pertama kita akan selalu berkoordinasi dengan Puslapor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ya, JPU, berkaitan dengan masalah penanganan kasus selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan sesuai oleh Pak Ketua Tim bahwa sudah ada 5 bahkan bertambah. Nanti hasil gelar perkara akan kita sampaikan kembali. Demikian, mohon izin Pak Ketua Tim kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Cyber. Rekan-rekan media sekalian, saya kira itu yang dapat kami informasikan. Pak Didi, 3. 3, Pak Umas dan menunjuk, silakan. 1, ladies first, ya silakan. Assalamualaikum Pak, saya Laili dari kantor Berita Antara. Pak, pertanyaan ada beberapa. Pertama untuk Pak Irwasum terkait Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sesuai dengan Perpol 7 nomor 22 itu kan statusnya apakah sudah di PTDH kan atau bagaimana? Yang kedua tentang PC Pak. Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia akan ditahan atau tidak? Kalau ditahan apa pertimbangannya? Kalau tidak apa pertimbangannya? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik. Langsung saya dijawab ya. Baik. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan turut serta. Pak Andi, pasal Ibu PC. Itu juga sama ya? Kami persangkakan terhadap saudari P
pasal 30, surat ulangi pasal 340, surat 338, junto pasal 55, junto pasal 5. Sudah dijawab Pak ya? Baik, yang berkaitan dengan Perpol tadi yang dari Antara Mbak ya? Ya. Kadipropam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah juga akan dilakukan sidang, tapi belum bisa. Paling tidak minggu berikutnya. Yang kedua, tadi Direktur Tebidu menyampaikan, seyogyanya kemarin Ibu PC juga diperiksa. Tetapi karena ada surat sakit, maka di-hold, ditunda. Walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Maka sambil berkoordinasi dengan dokter yang bersangkutan, nanti status akan ditetapkan berikutnya. Saya kira itu jawaban saya. Belum. Di kediaman, saya kira, di rumah. Cukup? Ya. Nanti selanjutnya Pak Kadip bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.